Final Cup, momen yang ditunggu-tunggu oleh semua manajer. Tapi buat saya, ini bukan soal piala guys, ini soal pembuktian. 2 musim terakhir, kita berhasil meraih quadruple. Musim ini, targetnya lebih gila lagi, yaitu mempertahankan quadruple untuk yang ketiga kalinya dalam 3 musim beruntun. Tapi, apakah mungkin semua itu terjadi? Ya, kita masih belum tahu pasti. Oh ya, kalau boleh tahu, kalian sendiri gimana nih? Pernah nggak ngerasain tekanan jelang final? Nah, kalau kalian pernah punya pengalaman dramatis di Cup, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke guys, jadi musim ini tim saya tampil sangat solid. Ya, kita sempat ganti nama dari FC Butong Junior menjadi Indonesia. Tentu bukan tanpa alasan kenapa saya mengganti nama tim saya musim ini. Ya, tujuannya jelas guys. Saya ingin membawa timnas Indonesia meraih gelar juara setelah timnas Indonesia sudah dipastikan gagal untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, di kompetisi liga, untuk sementara kita masih belum terkalahkan sama sekali. Kita berhasil meraih 17 kemenangan dari 17 pertandingan, mengemas 108 gol dan hanya kebobolan 5 gol. Kita berhasil meraih poin sempurna, total 51 poin, tapi selisih dengan posisi 2 yaitu Panathinaikos FC cuma 3 poin. Artinya, musim ini masih akan tetap ada tekanan sampai akhir musim. Top skor sementara Mario Gilstra yang berhasil mengoleksi 43 gol, tapi dia masih dibayangi oleh Angelos Kapeliros dari Panathinaikos FC yang cuma selisih 3 gol. Di sisi lain, ada Kelvin Perdong yang jadi raja assist dengan torehan 21 assist. Ya, saya tahu semua pemain tampil konsisten musim ini, tapi musim masih belum benar-benar berakhir guys, masih belum benar-benar selesai. Di Liga Elite, kita berhasil sapu bersih fase grup. Kita berhasil meraih 8 kemenangan dari 8 pertandingan, mencetak 50 gol tanpa kebobolan sama sekali guys. Kita berhasil lolos ke babak 16 besar tanpa harus melalui babak playoff. Tapi di kompetisi cup ceritanya agak lain nih guys. Ya, kita nyaris tersingkir di babak 16 besar cup setelah kalah 1-0 di leg kedua lawan Rizespor FC, tim asal Turki. Untungnya di leg pertama kita berhasil menang 2-0. Jadi kita berhasil lolos ke babak perempat final dengan agregat tipis 2-1. Tapi tentu ini jadi pengingat buat kita guys, karena di babak perempat final nanti satu kesalahan bisa jadi fatal. Dan di babak perempat final kita bertemu Terang FC, sesama tim asal Indonesia. Dan beruntung di leg pertama tim saya menang besar 5-1. Tapi ditahan imbang 2-2 di leg kedua dan kita berhasil lolos ke babak semifinal, tapi tetap butuh evaluasi karena di leg kedua kita ditahan imbang oleh Terang FC. Lalu di babak semifinal kita menghadapi tim asal Prancis yaitu RCL. Di sini tim saya tampil sangat maksimal dan kita berhasil lolos ke babak final dengan agregat telak 7-1. Ya, sekarang kita ada di final guys, untuk yang ketiga kalinya dalam 3 musim beruntun. Perjalanan panjang musim ini tentu nggak lepas dari konsistensi, taktik, dan formasi yang saya terapkan selama 3 musim terakhir guys. Dan 2 musim yang lalu, kita sukses meraih quadruple. Musim ini, targetnya lebih gila lagi, yaitu mempertahankan quadruple untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Target yang sangat-sangat sulit. Karena mitosnya, jarang ada tim yang bisa capai hal itu. Selama 3 musim terakhir, saya jarang banget ubah formasi guys. Jadi tim saya tetap pakai formasi 4-2-3-1 dengan strategi bertahan. Fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tentu semua itu bukan asal taktik ya guys ya, tapi ini hasil dari evaluasi dalam ratusan pertandingan yang udah kita lalui. Tapi saya juga tahu guys, final itu situasi yang sangat berbeda. So dari taktik mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi di lapangan nanti guys. Dan saya sudah menyiapkan skenario alternatif kalau memang nanti benar-benar dibutuhkan. Nah, lawan kita yaitu FC Nürnberg, tim asal Jerman, di babak final, mereka kemungkinan besar akan menggunakan formasi yang cukup gila, yaitu formasi 3-1-4-2. Ya, mereka main dengan skema 3 back, tapi
Mereka hanya nempatin satu back tengah dan dua back sayap yang posisinya agak ditarik maju ke depan. Nah, itu artinya sistem menganggap mereka cuma nempatin satu back tengah di belakang. Sisanya ada satu DMC, dua MC, kemudian ada dua pemain sayap, ML dan MR, kemudian ada dua striker di posisi depan. Formasi ini benar-benar ofensif, guys. Tapi saya udah cek satu persatu pemain inti mereka. Ya, mereka punya kualitas tim yang memang cukup besar. Tapi atribut individu yang dimiliki oleh tim lawan sebenarnya nggak terlalu tinggi. Di lini tengah, nggak ada pemain yang cukup kreatif. Di sayap nggak ada yang benar-benar cepat, dan di belakang nggak ada pemain yang benar-benar kuat untuk bisa duel 1 lawan 1 dengan penyerang saya, guys. Tapi anehnya mereka tetap bisa kalahin tim-tim kuat loh, guys. Termasuk Aras SS, tim yang musim ini banyak banget ngirim pemainnya ke daftar top score, best player, dan top assist. Sementara FC Nuremberg cuma punya satu nama di daftar top score, yaitu Spinotto dengan 14 gol yang saat ini ada di peringkat 4. Sementara pemain saya saat ini ada di peringkat 2 dengan torehan 24 gol. Jadi final ini cukup menarik, guys. Karena dua tim yang sebenarnya nggak terlalu dijagoin atau nggak terlalu diunggulkan, tapi bisa menyingkirkan tim-tim kuat loh, guys. Artinya ini bukan soal nama besar ya, guys ya. Ini soal strategi dan eksekusi. Nah, untuk persiapannya sendiri hari ini saya fokus ke latihan ya, guys ya. Targetnya jelas ya, untuk bonus latihan atau form latihan udah saya tingkatin. Bonus latihan menyerang udah kita tingkatin lebih tinggi ya. Tujuannya supaya finishing tim kita tetap tajam. Kemudian untuk form latihan bertahan juga udah kita up biar lini pertahanan kita lebih solid. Penguasaan bola udah kita tingkatin juga, dan untuk fisik serta mental juga udah kita tingkatin jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tujuannya jelas biar tim kita bisa tetap bugar sampai babak extra time nanti, guys. Dan saya nggak mau ambil resiko karena semua pemain harus benar-benar siap, bukan cuma secara taktik doang, guys, tapi juga secara mental dan juga stamina. Karena babak final bukan soal siapa yang paling kuat sebenarnya, tapi siapa yang paling siap. Saya nggak mau ambil resiko, guys. Semua pemain harus siap, bukan cuma secara taktik doang, tapi juga secara mental dan juga stamina. Karena final itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap. Dan babak final tinggal nunggu beberapa jam lagi. Dan semua sudah saya siapkan. Tapi apakah cukup? Apakah formasi 4-2-3-1 bisa menahan serangan gila dari FC Nuremberg? Apakah Mauro Dijkstra bisa cetak gol di babak final dan rebut top skor? Apakah Kevin Perdong bisa kirim satu assist penting di momen krusial? Apakah pertahanan saya cukup kuat kalau mereka pakai formasi 3-1-4-2 yang sangat ofensif? Apakah mental tim saya bisa tetap tenang kalau tertinggal lebih dulu? Apakah latihan hari ini cukup bagus untuk jaga stamina tim sampai extra time? Apakah saya harus ubah strategi di menit 60 atau tunggu sampai injury time? Apakah ini akan jadi musim ketiga berturut-turut dengan quadruple? Atau justru ini akhir dari dominasi tim saya musim ini? Saya nggak tahu jawabannya sekarang, guys. Tapi satu hal pasti, saya akan pastikan tim saya siap di laga nanti. Dan nanti kalian akan lihat sendiri apakah semua ini sudah cukup. Oh ya, kalau kalian juga pernah main di babak final cup atau punya pengalaman dramatis di TAF 11, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Kira-kira formasi apa yang kalian pakai? Lawan terkuat kalian siapa musim ini? Dan kira-kira berhasil nggak juara? Oke, saya tunggu cerita kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam TAF 11 Indonesia.